Oke, kali ini pembahasannya lebih membahas ke komentar-komentar teman-teman ya. Soalnya kondisi IHSG sekarang lagi buruk teman-teman, jadi susah buat nyari saham yang bagus. Jadi nanti saya kasih di akhir saran apa yang harus dilakukan saat kondisinya lagi seperti ini. Oke, ini ada yang tanya nih dari Tridasmoro, Basap X Bang. Oke, Sub X. Waktu itu sudah saya katakan Sub X itu fasenya lagi downtrend teman-teman. Dan waktu kemarin di tanggal 25 kalau salah ya, di sebelah sini kalau salah. Pokoknya kalau misal punya barang di sini dan mau nge-hold dan kemungkinan bisa naik, itu stop lossnya itu di bawah 500 teman-teman. Jadi kalau di bawah 500 itu harus jual. Misal 495 itu bahaya. Kenapa? Karena 500 ini adalah support paling akhirnya ya teman-teman, sebelum turun lebih dalam lagi. Nah, tapi untuk subjek sendiri nih teman-teman, ya di 500, jadi ketahan di 500. Untuk subjek sendiri ini nggak kejebol teman-teman, jadi bisa dibuat spekulasi juga sih di sini. Nah, si siapa namanya Trido itu tadi kan tanya gimana nih Subx. Nah, kalau mau beli, kalian yang mau beli, saran saya sih ini fasenya lagi downtrend ya, dan IHSG juga lagi downtrend juga. Kalau ngebuy sekarang sih kemungkinan bahaya ya teman-teman ya. Saran saya sih mending di atas ini ya teman-teman, di atas EMA 10 aja. Di atas EMA 10 kemungkinan bisa lanjut ada penaikan sih. Kalau untuk sekarang sih kurang, kalau kalian mau ngebuy sekarang sih bisa-bisa aja, tapi stop lossnya itu tetap ya di 500 ya. Maksudnya di bawah 500. Jadi 500 itu resistnya, stop lossnya mungkin di bawahnya. Jadi kalau misal udah nembus ya udah cari saham lain aja, karena ini sangat beresiko. Tapi teman-teman, untuk akhir-akhir ini sih si Subx itu juga lumayan bagus ya, karena akhir-akhir ini ada pembelian nih dari asing ada akumulasi juga sih. Sekarang asing akumulasi di totalnya 50 jutaan, tapi kalau ditarik dalam seminggu sih 500, lumayan juga. Jadi kalau seminggu itu kemarin itu di angka mana ya? Nah, dari sini sampai sini ini akumulasi terus. Jadi kalau misal belum kejebol mungkin bisa dibuat ngebuy, tapi kalau misal udah kejebol mungkin tinggalin saja teman-teman. Tapi untuk saat ini kalau buat ngebuy sih bagus sih. Tapi kalau buat efektifnya itu di atas MA 10 aja. Nah ini teman-teman, kan saya sudah katakan ya, untuk ESG sendiri itu supportnya itu di 6.500, tapi 6.500 kemarin itu kejebol dan melanjutkan penurunan ini. Kalau besok Jumat ya di bawah 6.500, nah itu agak bahaya teman-teman. Menurut saya sarannya itu ada 3. Yang pertama itu, kalau lagi downtrend porto kalian itu jangan sampai minus teman-teman. Kalau pasnya lagi downtrend porto kalian gak minus atau stabil itu udah bagus. Gimana caranya? Ya nyari saham yang bagus sama nyari
ya sama selamatin uangnya, jangan di invest. Karena kalau semakin diinvest ya ini ya, apalagi turun, susah ditahannya. Asing terus-terusan jualan. BBRI aja udah minus berapa tuh BBRI? Minus 4%, hampir 5%. Dan asingnya itu ngebuang 593 miliar, hampir 600 miliar itu dibuang. Jadi ini supportnya kuat ya, supportnya BBRI. Terus jebol. Nah kemungkinan ini kalau besok nggak naik, lanjutkan penurunan, dan ini nggak tahu ya sampai kapan. Jadi kalau lagi downtrend sebisa mungkin sih jangan agresif ya, jadi kayak harus berhati-hati aja. Kalau untuk SAWEX tadi sih kemungkinan ya itu tadi, untuk batasnya itu 500. Kalau mau beli aman di atas EMA 10, kalau beli sekarang ya nggak apa-apa, pokoknya 500 sebisa mungkin, di bawah itu harus jual. Terus selanjutnya itu ada BBRI sama PTRO. Nah untuk BBRI sendiri nih susah ya teman-teman, karena buangannya si asing ini kencang. Hari ini aja udah 600 miliar. Kalau ditarik dalam seminggu sudah ada 1,4 T. Apalagi besok hari Jumat, bisa jadi lebih kencang. Semoga aja bisa ada kenaikan. Kalau nggak ada kenaikan ya saran saya sih mungkin bisa ditunggali dulu ya BRI. Jadi kayak jangan dilirik dulu, karena nggak tahu sampai kapan nih turunnya. Karena gini teman-teman, kalian harus tahu saham ini naik karena siapa. Kalau saham ini naik karena asing, jadi kalian waktu asing jualan, kalian harus bisa mengikuti asing tersebut. Kenapa? Kalau misal walaupun secara fundamental bagus, tapi ini balik lagi ke hukum supply and demand. Kalau supply-nya terlalu besar, dimana demand untuk menjual ini semakin dikit, makin banyak yang jual teman-teman. Ini supply saham BRI ini sangat banyak, dan contohnya saat ini aja ya, saat ini aja yang beli ini retail ini, REIT, CCYP, PD, XL, BCA, Ajaib, ini retail semua. Jadi saham BRI ini asing jual, terus ditangkap sama retail. Alhasil apa? Kalau kebanyakan retail, saham ini susah naik. Jadinya gimana? Ya retail harus keluar. Kapan keluarnya? Ya nggak tahu teman-teman. Jadi kayak nunggu aja, nunggu asing masuk baru kemungkinan bisa buat dipantau lagi. Kalau saat ini sih saran saya sih kurang cocok buat dibeli. Bukan kurang cocok, malah nggak cocok sih, karena bahaya. Yang kedua itu PTRO, yang ketiga maksudnya. Nah ini untuk Pak PP sendiri ya, samanya Pak PP. Untuk PTRO ini bagus ya teman-teman, dia masih bertahan di atas MA50. Tapi kalau misal ditarik sih gini, jadi bisa jadi sampai sini turun ke bawah. Ini juga saham yang banyak dimasukin asing, tapi nggak sebanyak BRI. Ini dikendalikan oleh Pak Prajogo sendiri, tapi asing juga berpengaruh gede. Kalau asing buangannya gede ya saham ini bakal turun. Jadi harus gimana ya, kalau kalian mau beli sekarang sih mungkin bisa ya, tapi agak jauh sih stop lossnya, di bawah sini sih. Nah ini garis biru di 2000 ini agak jauh banget, bahaya sih sebenarnya. Kalau misal ya aman ya,
kalau misal mau cepat gitu di sini di bawah MA10 ini. Nah di sini, nah ini resistnya. Jadi kalau turun di bawah ini, di bawah 176, bukan 176 ya, di bawah 13170 mungkin bisa dibuat SL itu di bawahnya 3170. Tapi ini bagus. Kenapa? Ini ada sentimen positif banyak sih. Yang pertama nih, PTRO sendiri ini kemungkinan tanggal 5 besok, 5 Mei ini ada masuk lagi ke MSCI. Jadi ada pandangan ke sana. Terus yang kedua, saham ini nih dibeli asing 20 miliaran. Dan kalau ditarik seminggu 60 miliar. Jadi ini diakumulasi. Terus yang ketiga, di perjanjian sendiri tuh ini ada kontrak nih, kontrak PTRO. Gimana ya teman-teman? Iya, sekali lagi kacau. Jadi ini ada seperti kayak kerjasama bisnis, dan kontraknya dengan PTRO itu sekitar ini teman-teman, sekitar 4 triliun. Itu gede banget. Masuk MSCI aja dapat 20, ini 4 triliun. Dan itu ya pasti, soalnya udah ada kontraknya. Dan kemungkinan itu bisa mendongkrak lah saham ini karena sentimennya udah bagus. Terus kalau secara ini ya, secara weekly ini juga bagus sih. Kenapa? Karena ya ini chartnya itu bagus. Ini hammer. Kalau besok lebih kecil lagi, bisa-bisa selanjutnya tambah naik. Dan kalau misal dipakai daily lagi, kalau misal pakai technical ya teman-teman, dulu jadi kayak triangle candle gini polanya. Jadi kalau supportnya itu di ini tadi, di bawah sini. Kalau mau beli mau beli itu buat support, buat jualnya. Dan ini candle MA50 nya sih di bawah sini ya, di atasnya MA50 kemungkinan bisa naik lagi. Kalau mau valid lagi ya ini di atas candle di atas MA10 sih. Nah itu untuk PTR sendiri sih kemungkinan kalau saat ini sih buat invest jangka panjang bagus banget. Kalau trading harian sih mungkin bisa dianalisis sendiri ya, kalau jangka panjang bagus. Ya mungkin itu saja teman-teman. Oh ya, satu lagi ya, IHSG. Saran saya lagi, kalau misal besok ini nggak kuat, balik lagi di atas 6.500, kemungkinan bisa dipertimbangkan ya, karena bahaya asing tetap jualan terus. Untuk saham Big Bank sekarang hancur lebur teman-teman. BBC aja minus berapa tuh, minus 2 kalau nggak salah. Dan BBRI 4 hampir 5. Kalau Mandiri kemungkinan 5 juga ya, 5 kalau nggak 4 ya minusnya, 5 ya. Dan ini udah ini aja ya, BMRI aja Mandiri
ini aja udah ke break nih supportnya. Nah ini juga pertanda bahaya teman-teman, jadi bisa mengalami penurunan terus. Jadi saat ini sih mending hold cash aja ya, pegang cash. Kalau mungkin ada setelah beberapa bulan atau beberapa hari ada pemantauan lagi atau ada pertanda asing masuk lagi, kalian mungkin bisa ikut masuk lagi gitu. Oke, mungkin itu saja saat ini. Untuk rekomendasi saham sih mungkin belum ada ya, soalnya juga saya lagi pusing teman-teman. Saya cuma megang ayam aja sih. Kalau buat beli saham yang lain kayaknya masih belum, soalnya bahaya teman-teman. Iya sih, kenapa saya pegang ayam, karena ini secara teknikal sendiri ini bagus seperti PTRO tadi. Ya saya nunggu aja sih, nunggu kondisinya. Kalau misal break ke bawah ya saya jual, tapi kalau break ke atas saya tahan. Mungkin itu aja sih. Oke, terima kasih.